Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Yang saya hormati Bapak Dr. Asmuni MPD selaku dosen pengampu komentar pendidikan, dan yang saya hormati teman-teman kelas 1B yang sudah hadir pada hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam tak lupa kita tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang atas kerjasamanya
sangat relevan dengan tujuan pendidikan yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Misalnya yaitu dalam pelajaran PPKN, seorang guru dapat mengajarkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam pentingnya toleransi dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami konsep tersebut, tetapi siswa juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Yang kelima yaitu metode media dan alat pendidikan. Alat pendidikan termasuk metode dan media yang berfungsi sebagai penghubung antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi seperti diskusi kelompok atau pembelajaran. Media adalah alat bantu fisik seperti papan tulis, buku, atau video yang membantu siswa berinteraksi dan memahami materi. Contohnya yaitu penggunaan video pada pembelajaran dalam kelas dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang kompleks dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dan yang terakhir yaitu 6. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan proses belajar anak. Keluarga sebagai lingkungan pertama berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Misalnya jika orang tua menerapkan nilai-nilai positif seperti sopan santun, disiplin, anak cenderung akan meniru perilaku tersebut. Di sekolah, lingkungan yang kondusif seperti fasilitas yang baik dan dukungan guru juga mempengaruhi motivasi dan prestasi belajar anak. Sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal dan perkembangan anak. Mungkin itu saja pembahasan pertama dari saya. Dilanjut pada pembahasan kedua yang akan dijelaskan oleh Fadilatul Arifah. Kepadanya dipersilakan. Tadi saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu faktor-faktor pendidikan dalam sebuah sistem pengelolaan. Proses terwujudnya pendidikan dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Begitu pula dengan kesuksesan pendidikan. Menurut Hasbulla, setidaknya ada 5 faktor, diantaranya yaitu faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat pendidikan, dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Yang pertama yaitu faktor tujuan. Setiap aktivitas tentunya memiliki tujuan yang akan hendak dicapai. Begitu pula dengan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Lebih dari itu, sebagaimana dikutip, Sarullah menjelaskan bahwa ada beberapa jenis tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan umum, tujuan akhir, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan tak lengkap, dan yang terakhir yaitu tujuan intermediate. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum pendidikan adalah suatu pencapaian yang lebih bersifat luas dan mendasar yang ingin diraih dalam proses pendidikan. Seperti yang dikemukakan, kedewasaan adalah tujuan utama yang hendak dicapai melalui pendidikan. Kedewasaan di sini tidak hanya dalam hal usia atau fisik, tetapi juga kedewasaan dalam aspek psikologi, sosial, dan intelektual. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu sebagai suatu pengkhususan dari tujuan umum. Seperti disebutkan bahwa tujuan umum kedewasaan adalah universal. Manusia dewasa yang universal yang diberi bentuk yang nyata berhubung dengan kebangsaan, kebudayaan, agama, status politik, dan sebagainya. Demikianlah manusia dewasa di Indonesia memiliki ciri khas sesuai dengan kehidupan hidup bangsa Indonesia, yaitu pancasila.
Dan yang keempat, alam takambang jadi guru. Asas alam takambang jadi guru berasal dari falsafah masyarakat Minangkabau. Filsafat alam takambang jadi guru adalah merujuk kepada sumber belajar sekaligus sebagai sumber ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa alam dapat menjadi sumber belajar dan dapat menghubungi kebutuhan pikiran manusia untuk melakukan sesuatu. Dan landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan yang berfungsi sebagai garis besar bagaimana pendidikan diberikan. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis kultural, psikologis, dan landasan ilmiah dan teknologi. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia. Keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita ketahui sampai saat ini adalah idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresisme. Dan dua, landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial. Ketiga, landasan kultural. Pendidikan dan kebudayaan berhubungan satu sama lain sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dan generasi ke generasi menerus dengan jalan pendidikan. Yang keempat, landasan psikologi. Dasar psikologi berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan. Dan kelima, landasan ilmiah dan teknologi. Tenaga pendidik sering dipaksa untuk menggunakan teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam proses pendidikan karena kebutuhan pendidik dan mendesak dalam bahan ajar. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan harus mendapat perhatian yang proporsional. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga atas penjelasannya. Dilanjut pada pemateri terakhir atau pemateri keempat yang akan dijelaskan oleh Atika Sufiana. Baik, terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan izin kepada saya dan menyampaikan materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu membahas tentang lembaga dalam pendidikan sebagai sebuah sistem pengelolaan. Lembaga pendidikan merupakan tempat di mana proses pendidikan berlangsung, bertujuan untuk mengubah perilaku atau tingkah laku individu dalam saya ulangi kembali, bertujuan untuk mengubah tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Lembaga ini mencakup pendidikan formal atau sekolah, non formal atau kursus keterampilan bahasa dan komputer, informal
bersedia.